Silakan masuk Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Iya duduk Ibu. Sebelumnya perkenalkan ya Bu, nama saya Intan. Saya menjadi di Puskesmas. Boleh saya tahu dulu nama Ibu? Nama saya Salsa Ibu. Oke. Boleh saya lihat dulu buku kiainya Ibu? Bagaimana kabarnya Ibu? Baik Ibu, tapi saya kemarin mau konsultasi tentang anak saya Bu, namanya Arsen. Oh oke Bu, baik. Terima kasih sudah datang hari ini ya Bu. Tujuan kita ngobrol hari ini adalah untuk diskusi santai aja tentang pertumbuhan anak Ibu Arsen, supaya kita bisa sama-sama memastikan Arsen tumbuh optimal dan tetap lincah. Ibu jangan sungkan bercerita apapun ya Bu, saya di sini untuk mendampingi Ibu. Terima kasih Ibu. Boleh diceritakan sedikit Ibu bagaimana keseharian anak Ibu belakangan ini? Apa yang biasanya Arsen suka makan dan bagaimana cara Ibu memberikan makannya? Jadi Arsen itu pintar makan Bu. Saya kasih bubur instan, biskuit, suka juga susu. Dan saya biasanya itu buat susunya agak kental Bu, biar dianya nggak rewel dan kenyang lebih lama Bu. Soalnya kalau misalnya dia manis, saya bingung. Jadi saya kasih susu atau biskuit aja biar tenang. Nah, tapi ya gitu Bu, kalau makan dianya harus sambil lihat video di HP. Kalau enggak, dia nggak mau makan Bu. Oh, jadi Ibu merasa lebih tenang kalau anak Ibu kenyang dan juga anteng ya Bu ya. Saya mengerti. Memang mengurus rumah tangga sendirian itu memang melelahkan. Lalu bagaimana dengan konsumsi sayur atau buahnya Bu? Saya pernah kasih sih Bu, cuman dilepas Bu. Jadi saya kasih yang dia suka aja. Oh gitu. Terus Bu, di rumah siapa yang paling sering memberi saran tentang makannya Arsen? Neneknya Bu. Nah, kata neneknya itu kalau anak gemuk itu sehat. Tapi belakangan saya agak khawatir Bu, karena dia gampang keringatan dan kayaknya malas gerak, nggak kayak bayi tetangga gitu Bu. Emang iya Bu, memang banyak orang bisa berpikir begitu. Padahal kalau berat badan berlebih sejak bayi itu bisa mempengaruhi aktivitas anak, kebiasaan makan, bahkan risiko penyakit saat besar nanti. Dan itu ya Bu. Ya, gak apa-apa ya Bu, kondisi ini masih bisa kita perbaiki. Kalau dari skala 0 sampai 10, menurut Ibu, seberapa penting untuk memperbaiki pola makan Arsen? Mungkin 8 Bu. Nggak apa-apa, bagus sekali. Kalau keyakinan Ibu untuk mulai mengubah kebiasaan dari 0 sampai 10 berapa? Masih 4 mungkin Bu. Oh, ya kan. Baik Ibu, berarti kita fokus membuat perubahan kecil dulu aja ya, supaya terasa lebih mudah. Nah, kalau dilihat dari data Posyandu, berat Arsen itu 12,5 kg dengan tinggi 72 cm. Memang benar, Arsen terlihat menggemaskan. Namun, jika kita lihat grafik pertumbuhannya Ibu, kenaikannya saat ini itu melampaui garis normal atau masuk kategori gizi lebih. Kondisi ini yang membuat Arsen jadi lebih cepat lelah dan terkeringat karena badannya terasa berat untuk bergerak. Jadi benar ya Bu, ini nggak normal. Sangat wajar kalau Ibu merasa khawatir. Itu tandanya Ibu sangat sayang dengan anak Ibu. Kondisi ini masih jadi perbaiki kok Bu. Dan ini bukan berarti Ibu gagal merawat anak ya Bu. Banyak kok orang tua itu belum mendapat informasi yang tepat untuk makan bayi. Tapi saya takut Bu, kalau saya kurangin makannya, nanti dia sakit atau kelaparan Bu. Tenang aja Ibu, di sini kita nggak akan mengurangi makanan sampai dia lapar. Tapi kita akan mengatur ulang kualitas makanannya agar berat badannya lebih stabil dan Arsen bisa lebih aktif bergerak. Ibu tadi bilang pentingnya menjaga pola makan Arsen itu dari 8 dari 10. Tapi Ibu masih kurang percaya diri ya untuk mengubahnya. Bagaimana kalau kita buat langkah kecil yang sangat mudah? Langkah kecil kayak apa ya Bu? Kita coba 3 hal ini ya Bu. Pertama,
Gunakan takaran air dan susu sesuai instruksi kemasan, jangan dibuat lebih kental. Ini supaya ginjal arsen itu tidak bekerja terlalu berat. Nah, yang kedua, berikan makan di jam yang sama. Kalau arsen menangis di luar jam makan, kita coba peluk atau ajak minum dulu. Jangan langsung diberi susu ataupun biskuit. Mungkin dia itu cuma bosan bu, bukan lapar. Ya, saat makan, kita coba matikan HP-nya pelan-pelan ya bu. Biarkan arsen belajar merasakan tekstur makanannya tanpa kita distraksi. Saya bilang gimana ya Bu? Kalau neneknya protes gimana ya Bu? Soalnya kan yang sering menjaga itu neneknya. Dan neneknya ini percaya kalau bayi yang kurus itu nggak sehat. Ibu bisa sampaikan ke neneknya bahwa ahli gizi menyarankan agar arsen itu lebih banyak bergerak supaya ototnya kuat. Kita kasih penjelasan pelan-pelan aja bahwa sehat itu tidak selalu berarti harus hidup dulu, melainkan dari keaktifan dan sesuai grafik pertumbuhan anak seusianya. Baik Bu, terus saya agak khawatir Bu kalau misalnya dikurangin, dilarang nonton sambil makan, dianya nggak mau makan ntar Bu. Awalnya memang sulit ibu, memang kalau anak udah terbiasa nonton HP sambil makan itu memang agak sulit, tapi gak apa-apa kita coba bertahap ya bu. Kita pertama kurangi dulu dari durasi videonya, atau bisa juga kita alihkan dengan nonton, kita ngobrol. Kemudian kalau bisa makannya sama-sama dengan keluarga ya bu. Oh, oke Bu. Nah, dari 3 rencana tadi, mana yang menurut Ibu paling mungkin dilakukan mulai besok? Mungkin saya bisa kurangin takaran susunya dulu ya Bu. Terus nanti kalau dianya sambil makan saya ajak ngobrol, jadinya dia nggak makan ini. Itu hal bagus sekali Ibu. Nanti bisa kita evaluasi kembali ya. Kita lihat lagi apakah Arsen jadi lebih aktif bergerak dan bagaimana grafik berat badannya. Iya Ibu. Oke, Bu Caca, saya senang sekali hari ini Ibu terbuka menceritakan kesulitannya. Perubahan ini mungkin butuh waktu, tapi saya yakin kalau Ibu bisa melakukannya demi kesehatan jangka panjang Arsen. Terima kasih ya Bu, saya paham dan mengerti dan mau coba. Saya yakin Ibu bisa, karena terus sekali Ibu ingin Arsen tumbuh sehat. Kalau nanti ada kesulitan, bisa kita diskusikan lagi saat kontrol berikutnya ya Bu. Baik Bu. Oh iya Ibu, saya sudah mencatat panduan jadwal makan dan contoh-contoh sehat untuk Arsen ya. Ini Ibu bisa baca-baca di rumah. Ya, terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama Bu Caca, mari Bu saya antar sampai depan. Ibu.